أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الزحام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بقوله وفعله إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه هداة العنام ومصوبه الظلام. أما بعد. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami takdimi, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, para jamaah majelis taklim Mambail Hikmah beserta warga setempat yang kami cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bermuwajahah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Kalau di sini tidak lama-lama karena panjenengan sudah mulai tadi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tenaga panjenengan, kehadiran panjenengan, langkah panjenengan dari rumah ke sini insya Allah dicatat amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang kami hormati, barusan kita sudah membaca salawat yang di situ ada baca tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a ilahi. Niku salawat yang diucapkan, yang dibaca pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, disambut oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah dengan ucapan salawat qasidah nasyid yang berbunyi tala'al badru. Pada saat itu semua warga kaum muslim pada saat itu ketika menyambut kedatangan Nabi, mereka bahagia, bunga, bahagia, bangga, senang. Ya, mungkin kalau dicontohkan sekarang senangnya kayak sampean tadi ini loh, lupa ketika nopo ngambil, bukan nih gue. Kalau di Semarang Rasulullah itu malah wonten sing naik pohon, naik ke atas rumah, itu ingin melihat wajah Rasulullah. Dan mudah-mudahan panjenengan ketika mengambil ini mudah-mudahan nopo nanti dicatat oleh Allah bisa melihat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dimaksud ayat di dalam surah Al-Quran, surat Yunus, disebutkan kul bifadlillah wa rahmatihi. Katakanlah Muhammad, dengan karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya Allah. Yang dimaksud karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya Allah di sini adalah dilahirkannya Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian, dengan dilahirnya Nabi Muhammad di bulan Maulid ini, falyafrahu, maka berbahagialah, kata Nabi. Alhamdulillah, pada malam hari ini mudah-mudahan kehadiran kita di sini menghadiri peringatan Maulid Nabi ini dalam rangka wujud bahagia kita terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, huwa khairum ma yajma'un. Menghadiri peringatan Maulid Nabi seperti sekarang ini bangga terhadap wujudnya kelahiran Nabi Muhammad. Kata Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Harta benda yang kita kumpulkan, harta yang bernilai berharga yang kita kumpulkan, itu lebih mahal kehadiran kita pada malam ini. Kebanggaan kita terhadap kelahiran Rasulullah pada malam hari ini, itu menurut kacamata agama, menurut Allah, ini itu lebih mahal niki, lebih baik niki daripada harta benda yang kita kumpulkan selama ini. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini menjadi barang yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah salawat kita pada malam hari ini
didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada beliau, sebab Nabi mengatakan inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jamaah para malaikat sayyahina fil ardi, mereka sekarang sedang bertawaf mengelilingi bumi. Siapa saja yang hadir di majelis salawat yang mendatangi maulid Nabi, niku sama malaikat dikelilingi. Insya Allah pada malam hari ini kita dilindungi, dikepung oleh para malaikat. Tujuan apa malaikat mengepung kita, mengelilingi kita pada malam hari ini? Nabi mengatakan yuballighuni min ummati assalam. Para malaikat menyampaikan bacaan sholawat kita pada malam hari ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita mulai dari tadi insya Allah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para jemaah selanjutnya yang kami hormati, tentu tidak ada lain bahwasanya nanti niku orang niku masuk surga niku wonten ada dua jalur. Yang pertama, orang masuk surga melalui jalur rahmatnya Allah, maksudnya dia melalui amal, dia beramal, banyak amalnya, dan ini sulit biasanya para wali ini. Jalan yang kedua, orang masuk surga niku melalui yang kebanyakan niku melalui syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ini semua yang ada di sini kemungkinan besar kita masuk surganya Allah niku melalui syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para jemaah jangan malas-malas membaca sholawat, karena kata Nabi, beliau mengatakan man shalla alayya, kata Nabi, man shalla alayya kuntu syafi'aha yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah, maka nanti aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Syafaat niku pada jamaah tidak hanya bermanfaat nanti di akhirat, tetapi juga di dunia sangat bermanfaat. Niku pernah ada sebuah cerita pada saat di zamannya seorang ulama yang sangat alim yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Pada saat beliau niku tawaf di Mekah, beliau niku melihat ada seseorang yang kerjanya selalu membaca sholawat. Kemanapun dia pergi sholawat, masuk rumah sholawat, masak sholawat, ke pasar sholawat, kemanapun sholawat yang dibaca. Bahkan ketika tawaf pun bacanya sholawat. Sampai kemudian ditanya sama Sufyan Ats-Tsauri, wahai pemuda, kenapa kamu kok tawaf bacaannya hanya sholawat? Padahal di dalam tawaf itu kok ada bacaan tahmid, ada tasbih, ada tahlil, istighfar. Kenapa kok baca sholawat? Semua doanya sholawat sama semua, sholawat bacaannya. Lalu kemudian si pemuda tadi bertanya, siapa kamu kok tanya itu? Terus kemudian sudah tahu dia menjawab, saya ini adalah seorang ulama, tokoh yang terkenal di sini. Lalu kemudian si pemuda ini bertanya, kalau seandainya kamu itu bukan orang yang terkenal ulama di sini, ma akhbartu an hali, kata beliau, saya tidak akan menceritakan tentang keadaanku, wa ma adla'tu an sirri, dan saya tidak akan memperlihatkan rahasia saya pada malam hari ini. Kenapa kok saya selalu membaca sholawat baik ketika tawaf? Kenapa? Saya akan ceritakan, katanya seorang pemuda ini. Lalu kemudian seorang pemuda ini bercerita di depannya seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Katanya seorang pemuda ini, saya dulu pernah berhaji bersama orang tua saya, dan ketika berhaji niku tiba-tiba di tengah jalan
saat pemberangkatan haji, tiba-tiba orang tua saya sakit parah. Saya obati, tapi ternyata dia sembuh-sembuh. Akhirnya orang tua saya mati. Pada suatu malam saya pas berada di samping kepalanya abah saya. Tiba-tiba saya ngantuk tertidur di sampingnya itu. Dan pada saat tertidur, sebelumnya itu ayah saya ketika meninggal, abah saya ketika meninggal katanya itu wajahnya itu hangus, gosong. Lalu kemudian ditutupi oleh si anak tadi sampai kemudian tertidur. Di dalam tidurnya itu si pemuda ini bermimpi bertemu Nabi, terus kemudian bertanya kepada Nabi, kenapa ayah saya? Lalu kemudian Pak Nabi ini datang, kemudian mengusapkan tangannya ke mukanya yang mati tadi, abahnya itu yang hitam angus itu. Tiba-tiba begitu diusap oleh Nabi, tiba-tiba mukanya menjadi bercahaya, bersinar. Lalu kemudian kaget si anak tadi. Nabi mau berbalik kembali, tiba-tiba ditarik pakaiannya dalam mimpi itu. Kemudian ditanya, siapa kamu? Beliau menjawab, saya Nabi Muhammad. Terus kemudian si anak bertanya lagi, kenapa? Anugerah apa ayah saya ini kok bisa seperti ini? Tadinya meninggalnya dalam keadaan angus mukanya, gosong. Tiba-tiba begitu Anda datang mengusapkan tangannya ke mukanya, tiba-tiba bercahaya, bersinar. Anugerah apa yang diberikan oleh Allah kepada abah saya ini? Tiba-tiba ngomong. Kemudian Nabi menjawab, karena abuka musrifan li nafsihi. Bapakmu dulu itu ketika hidup sukanya berfoya-foya. Bahkan di dalam riwayat sebutkan selalu bermaksiat. Sholat, coba arang-arang sholatnya. Cuma dia selalu juga bermaksiat. Ibadahnya juga aktif, tapi maksiatnya juga aktif. Walakinnahu, akan tetapi kata Nabi, yukthiru alayya sholat. Akan tetapi abahmu ini selalu membaca sholawat. Bahkan dikatakan di dalam riwayat, la yakhtu khutbatan illa wa yusalli alayya. Bahkan setiap melangkah kakinya si abahnya ini selalu membaca sholawat. Kemanapun sholawat, tidur pun sholawat, kemanapun sholawat. Itulah yang menyebabkan abahmu sekarang ini mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah. Beliau mengatakan, hadihi syafaati lahu fil ardi. Inilah syafaatku, saya tampakkan di dunia. Walahu syafaati yaumal qiyamah. Dan nanti orang ini insya Allah akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Oleh karena itu para jemaah, monggo nakomali di zaman saat niki sing paling mujarab, sing paling mustajab, sing paling gampang amal ibadah itu adalah membaca sholat. Meskipun panjenengan gak paham artinya ngopo, sing penting sholawat nih. Insya Allah kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah panjenengan kalau istiqomah dalam ngaji kumpul seperti ini, kula yakin insya Allah sejahat-jahat panjenengan, sebodoh-bodoh panjenengan, insya Allah kelak panjenengan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para jemaah, Rasulullah itu saking cintanya kepada kita selalu membela kita para jemaah. Bahkan pada saat sakaratul maut beliau masih membela kita. Pada saat beliau berperang dengan sakaratul maut, beliau mengatakan, begitu sakitnya katanya sakaratul maut itu, sampai-sampai kemudian malaikat maut datang kepada Nabi agar supaya ketika sakaratul maut itu diringankan. Lalu apa kata Nabi? Nabi mengatakan, Allahumma taqil alayya sakaratul maut. Ya Allah, enggak apa-apa saya ini beratkan sakaratul maut saya ini, tetapi wa khaffif
an ummati sakaratil maut, akan tetapi ringankanlah umatku dari sakaratul maut. Niku kata Nabi para jemaah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan wa ajba'u adzaba ummati waj'alhu li, kata Rasulullah, saya yang menanggung adabnya sakaratul maut umatku, kata Rasulullah. Dan itu luar biasa Rasulullah ini. Karena panjenengan itu jangan sampai tidak membaca sholawat, jangan sampai. Ini memang sallallahu ala Muhammad sallallahu. Syukur-syukur panjenengan itu rutin habis sholat 100 kali, misalnya 10 kali setiap sholat itu. Mesti kemauan diamalkan. Insya Allah kelak panjenengan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah niku. Selain itu para jemaah, Rasulullah juga mengatakan, man shalla alayya mi'ata marratan qadahu Allahu mi'ata hajat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, sebanyak 100 kali, qadahu mi'ata darajat, maka Allah akan memudahkan 100 derajat. Derajat itu mau pahala, kebaikan akan dilipat menjadi 100. Sab'ina fil akhirah, 70 di akhirat, wa 30 fid dunya, dan 30 dikasih di dunia. Artinya pada jemaah begini, kesimpulannya sholawat itu bisa digunakan buat apa saja. Bisa digunakan buat apa saja. Panjenengan punya hajat mau mawon, monggo dimaca sholawat. Kalau nggak bisa minimal diundangkan ibu-ibu datangkan maca sholawat. Hajat nopo mawon, entah hajat itu berkaitan dengan dunia supaya anaknya sukses, atau mungkin terkait dengan hajat panjenengan sendiri, monggo dimunculkan sholawat, diniati, ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat ini hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para jemaah. Jadi di zaman akhir ini jalan satu-satunya agar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, niku memperbanyak membaca sholawat. Niku para jemaah, materi dari kami sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbanyak sholawat kita, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya permasalahan mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihatu ala mana wa salafus salih, bi anna Allah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawadid dunya wal akhirah, wa yasra umurana umurakum umur dunya wal akhirah, wa yatafau anna wa ankum al-bala wal imtihan wal wabah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka